relatif, tergantung umur. Orang kalau sabar sedikit juga alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau hubungannya angkara murka, itu semua ada kurangnya. Jadi setan itu apa? Apa setan? Kalau Pak Ibu ditanya itu energi dengan, berarti energi positif, kegelapan, cahaya, terang, menuju akhirnya neraka, menuju ke surga. Sekarang semua penyakit itu positif atau negatif? Energinya negatif. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau melakukan hal-hal yang terlarang, melanggar, itu kadang-kadang merasanya setelah stadiumnya berat. Kanker itu juga penyakit, berarti apa punya energi negatif. Energi itu bisa membentuk apa-apa itu. Bisa virus, bisa macam-macam. Ini rumus ini ketetapan Allah. Ini mesti benar dah. Wa idza maritu wa huwa yashfi. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 80. Kalau aku sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah tidak akan menyembuhkan kalau tidak membuka menuju penyembuhan. Langkah awalnya istighfar, mohon ampun. Langkah keduanya merubah kesalahan itu menjadi kembali ke jalan yang benar. Kita ini seringkali menyembuhkan, misalnya kanker dengan memotong kankernya, tapi kelakuan yang menyebabkan kanker itu tidak. Sehingga seakan-akan muncul terus, ya. Nah, kalau sudah stadium 3, maka memang ada waktunya sudah menemui ajal. Ajal itu misalnya begini, kakinya sudah busuk, maka mau nggak mau harus dipotong, ya kan? Tetapi kelakuan itu bukan jangan sampai terulang. Nah, saya ulangi tadi, ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Merubah itu bisa merubah menuju baik, progresif. Bisa perubahan itu menuju jelek, namanya decline, rosok. Itu akibat tanganmu sendiri. Ditegaskan nama Allah. Ini kalau dengan baca lihat YouTube-nya Janu-Janu, rumusnya itu selalu ke sini. 4230. Apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tapi tangan itu dalam arti bahasa kias, intinya ya kelakuanmu. Ya, bukan tangan ini aja. Apa yang kita perbuat itu disimpulkan tangan hasil karya. Nah, kembali ke sini tadi, fa'al kamaha tujuroha wata waha. Sesungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, suci jiwa, maka akan memancarkan ketakwaan, maka akan mendatangkan malaikat-malaikat rahmat menuju. Maka itu doa jadal berikut, Rabbi fitni dulu, meminta apa-apa. Tapi tidak hanya Rabbi fitni, warhamni berilah rahmat, tapi juga warhamni, maka tutupilah pemancar hati kami. Artinya nafsu yang membuat kita, yang tak terkontrol hidupnya, semoga kita jalan oleh Allah kekuatan untuk kembali ke kita, kembali ke jalannya, kembali ke jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Merugilah orang-orang yang mengotorinya.
kotor itu karena apa? Karena kita ngundang setan dengan apa? Lagu-lagu yang tidak sesuai dengan tatanannya. Ya, yang akan berhasil. Musibah itu kerusakan, sesuatu kerusakan, baik apa perjuangan apapun itu, mulai karena Rasul dan para sahabat, Imam Guntur, Pangeran Diponegoro, itu kan enggak berjuang mati-matian, ya termasuk tanggungan iman, sakit-sakit juga harus gitu ya. Tetapi pembuat kerusakan di dalam sistem tubuh, apa kanker, apa ini, itu disebabkan karena kerusakan sistem. Nah, Rasul ini yaitu diutus oleh Allah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Karena dirinya perubahan sistem, yaitu seharusnya kebodohan namanya apa? Jahiliyah, kan? Semawut itu termasuk para pahlawan, sistem-sistem yang berusaha berjuang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan status hamba-hamba Allah yang utama. Nanti itu ada penghuni neraka surga, penghuni neraka dan pewaris surga nanti. Yang kedua di saatnya. Tetapi kita pas sakit ini ujian atau musibah, gitu kan? Musibah ya. Yang pertama bahwa ini ada akibat kerusakan. Ya, artinya jantung, paru-parunya itu kan kerusakan. Dan sistem yang tidak baik menjadi. Kedua, kalau tidak tahu itu, maka bisa kita lihat dengan sistem apakah kemarin itu kita lakukan baik, maka kalau ini terjadi gangguan, maka ini ujian. Lakukan baik. Jadi lihat track record dulu. Tapi kalau salah itu musibah. Ya, kalau kita sudah berbuat baik, contohnya misalkan teman-teman kita yang malas, itu kan bapak dulu gitu, dari luar. Ya, maka itu dia kan tidak baik dan berusaha baik. Tapi kan mendapat tantangan untuk mengembalikan dia menuju ke keyakinan sebelumnya. Tapi kalau kita sendiri lihat ini, tapi lebih baiknya apapun itu kita maknai awal-awal dengan apa yang salah. Itu lebih apa? Tapi jangan belum berusaha ujian, maka tidak akan berusaha paling berlaku. Jadi manajer qualified itu paling berlaku. Problem ini amanah hidup kita, amanah rahmatan lil alamin kepada diri kita. Ini kalau ada kerusakan sistem, pasti itu ada kesalahan kita. Dan Rasul mengatakan penyebab utama penyakit itu adalah kebodohan. Tidak tahu kalau tidak tahu. Nah, contohnya seperti saya katakan kemarin, Rasulullah memberi petunjuk kepada kita bahwa air putih dan Al-Fatihah itu obat segala
Cuma sudah stadium berapa kan? Tadi kalau kita ajar sudah tidak bisa ditolong, tidak usul dan maka harus selesaikan dengan tidak bisa kembali. Itu sunatullah itu. Nah, tetapi kita kan tidak tahu, kadang-kadang tahunya lumayan. Teman saya Chandra Kirana itu merasa sehat. Begitu ada general check up dari BRI, dia kerja di BRI, tiba-tiba cuci darah. Dan general check up Sabtu suruh cuci darah. Dan terus sampai dua minggu terakhir, seminggu 2 kali itu sudah setahun. Tapi akhirnya ya nggak masalah. Mumpung sehat pun kita kan tidak tahu, kita yakin mungkin walaupun kecil kita punya energi negatif dalam diri kita. Maka kemarin rekomendasi saya kepada teman-teman, sebaiknya kalau menggunakan air putih pakai mata. Bagaimana sakit itu terhadap makna kasih sayang Allah? Itu kan sudah takdir, misalnya kan gitu kan. Jadi semua yang terjadi itu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah, pasti. Sakit sehat apapun yang terjadi itu sudah atas izin Allah. Cuma ada izin Allah itu izin yang diridhoi Allah, izin yang dimurkai Allah. Iblis menggoda kita atas izin Allah. Setan-setan itu menggoda kita atas izin Allah. Tapi iblis dimurkai atau dirahmati? Tanpa sadar, tanpa mengetahui, karena pengetahuan kita yang terbatas, kita seringkali melanggar hal-hal yang real. Atau kan tidak tahu kalau itu dilarang. Karena itu kegiatan malam-malam tahajud itu yang utama adalah moral. Siapa dengan harapan kita lebih tahu terhadap tadi sakit mau apa ya ambil ini kopasi masalah apa yang kita lakukan. Waduh, memang ini mulai ini hati-hati. Banyak musibah karena omongan atau makanan yang masuk ini. Omongan sama makanan itu semua berefek. Makanan berlebihan ngancam kemana-mana ya, gula, kolesterol, campuran dan sebagainya. Omongan yang ini ibaratnya mentala istrinya, otomatis kalau itu dengan kesadaran dan kesungguhan, maka istrinya nggak bisa dihubungi. Semoga ada yang tanya yang keras ya temannya. Waalaikumsalam. Yang saya tidak paham adalah kenapa yang melakukan orang lain kita yang melakukan terkena musibah itu contoh kasus oke itu kan karena berbeda atau karena perbedaan sosial manusia ya yang jelas itu dapat dari benar dan yang melakukan itu melakukan benar.
boleh kecuali satu ini. Macam-macam makanan boleh semua makan kecuali yang sah. Akhirnya dimakan. Itulah manusia. Sudah dapat kenikmatan, ada larangan sedikit, tetap ditabrak. Kedua, godaan-godaan. Nah, yang terakhir Pak Polisi, kan harusnya kan sebenarnya menurut masyarakat yang kena narkoba, kan? Tapi karena setori 400 juta per bulan, ya menggok itu 400 juta ya. Jadi kuat bujune, gambar boleh gambar, raiso, bicara-bicara coba. Ya, kedua paling berat itu. Jenderal-jenderal itu mana ada Pak? Mobilnya Pak? Pensiunannya sedikit itu. Dibayar mobil sama bukan tidak cukup gitu. Maka pada waktu mau pensiun, godaan itu berat. Ya enggak? Apalagi statusnya tetap jenderal walaupun sudah pensiun. Ngekei undangan kecil-kecil, tak jenderal mau ngomongin. Tekanan itu bagi orang membuat kesalahan itu tidak. Tetapi kembali ke sini, itu godaan kita pun bisa jadi dapat godaan itu, ya. Tetapi yang dari luar yang salah, kita yang benar. Karena itu saya sampaikan setelah surat 112, laksanakan seluruh ayat dengan ikhlas. Kalau penutupnya jangan lupa kamu benteng. Benteng perlindungan. Siapa yang bisa melindungi Allah? Berlindung dari gelombang yang menenggelamkan. Digambarkan pada waktu Musa mengumpul air laut kan terbelah. Siapa yang bisa melindungi biar tidak tenggelam Musa dan orang-orang beriman? Fir'aun tidak nih, tidak gitu ya. Banyak hal dari luar yang kita ini tidak bisa melindungi diri kita. Karena itu turun dari ini populer banget. Saya pikir saya mau coba misal yang ketiga ikhlas panas yang gitu ya. Karena ini benteng pertahanan ini. Benteng perjalanan dari apa? Ingat, ada musuh-musuhmu yang merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah, yang akan bisa menenggelamkan kehidupanmu, dan itu makhluknya Allah. Bisa binatang buas, bisa binatang kecil tapi mematikan, bisa manusia juga, perampok, anak guru, ya kan? Kita tidak tahu datangnya mereka, ya kan? Yang tahu Allah pasti yang bisa melindungi. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Gelap gulita itu maksudnya kita tidak tahu. Gelap, mana hidung, mana kaki, mana kepala, ya kan? Mana jangka buah dan sebagainya, kegelapan. Kita mau ini sihir, telur, santet, apa lain? Ya sebangsa itu. Kita tidak tahu. Ada orang pegel olahan santet. Ada hak. Mana ada ya? Kita ngomong-ngomong tersinggung harga diri ya, menang-menang olahan santet. Siapa yang tahu? Yang pasti tahu Allah. Karena itu jangan lupa bentengmu agar kamu selamat. Bangun benteng pertahanan. Ini di luar ini orang lain ini yang buat jahat ini. Makhluk lain tadi bukan kita, ya kan? Kita yang diserang ini. Dari orang lain yang benci, jahat, iri, dengki dan sebagainya. Ada di luar kita, dan ini bisa menenggelamkan kehidupan kita. Ada nggak orang yang pernah kita nggak lakukan? Ada kan?
saudara itu ada yang saya ceritakan mau jadi kepala pajak malam, saya diserang saya dan jadi ketepatan dia ada kosong-kosong yang ini bisa masuk karena akhirnya di Jember sakit sehingga sholatnya kadang bolong masuk. Dan ini datangnya dari kanan kiri depan kiri. Karena itu banyak-banyak 30 salah satunya ada bahaya yang bisa membuat kita runyam yang datangnya dari di pocket orang tanya. Yang jelas pertama santet itu ada orang merasa tersakiti, dia balas. Salah satunya menggunakan kekuasaan Allah yang tersakiti. Yang kedua, santet itu tidak masuk kalau kita, ini kan setan ini masuk, ya kan? Dan ya Allah, kamu tidak akan bisa mengganggu hamba-Mu yang mukhlis, yang beriman. Nah tadi karena hamba yang beriman dilindungi oleh Allah. Tapi ingat, mintalah perlindungan karena Allah tahu siapa yang berlindung, yang tidak, siapa yang mohon perlindungan atau tidak. Dan jika kamu dilibatkan kepada kita, perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau yang berlindung, siapa yang tidak Allah tahu. Allah mendengar. Hati-hati. Dia yakin karena dia itu tadi bahwa dia tidak menyakiti orang. Tapi saya sempat dulu, saya itu mahasiswa satu pakai pakaian merah, hijau, selam di Laut Selatan di Balai Kambang. Ini kemudiannya Allah yang jadi orang Kidul. Dan terjadi sesuatu Pak sama dia itu sombong, untung kecil kesombongan itu ya tidak boleh sombong. Ini sudah wilayahnya masing-masing dan kita tidak boleh sombong. Begitu sombong masuk ini ada betul. Waduh, saya sebulan nggak bisa tidur, kuliah sebulan terus pas sholat maghrib itu waduh terus pokoknya terjadi itu. Saya akan diizinkan dengan orang nomor satu spiritualnya di Mabes Api. Ya, beliau di Semarang itu jalan. Oh, coba kamu diulik, kamu. Nyok sombongmu itu bisa kena kan? Tak boleh kita coba. Nah, itu berikutnya juga. Nah, yang ada di dalam namanya kornas itu. Ini ya kan, berlindung ini bisikan-bisikan ini lewat darah ini. Kapan mana pasar pensiun dari kamu dia, sakit saya. Ini terjadi banyak di saudara-saudara kita yang badan-badan itu. Karena memang berat ya. Pakaiannya masih jenderal, bayarannya sedikit. Jenderal itu cuma berapa bagiannya? Secara kemungkinan karena itu belum sama komisaris cuma dari itu ya untuk tetap menjaga nama baik dan tapi karena ini kebablasan oke ya jadi kembali ke sini tadi dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan benar.
Jadi kita kena sakit, kena musibah, sesuatu yang menderita, membuat kita menderita, itu karena kasih sayangnya Allah. Kalau itu kesalahan ini diterus-teruskan, rokok gitu. Diharapkan dengan itu ingat kesalahan sehingga kembali ke jalan yang benar, tidak ke neraka tapi kembali ke jalan yang surga. Jadi musibah kecil yang dekat ini yang di dunia ini bisa jadi kalau kita sadar menyelamatkan kita dari musibah besar. Karena orang yang kena musibah sakit itu kan dipaksa mendekat kepada Allah. Sayangnya mendekatnya keliru. Jangan berjalan. Lain sama. Yang menyebabkan saya begini. Lagi keluarganya kepada pabrik gula, mudah minum kencing manis, hobinya minum manis-manis. Kemarin sopirnya ambulan Chandra Kirana itu operasi di ininya karena ternyata ada kemungkinan besar karena klorinat dan pupuknya dia. Awal ini makanya nggak perlu ya, dua kayak katanya dokternya begitu. Pas saya kemarin ngindang di rumah sakit, ada udah klorinat pupuk, pupuk nggak kakek. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ada di buku kamu saya. Yang ini self-healing and problem solver, tahu diri, ilahi power. Ini yang pertama dulu. Ini buku 1 Al-Quran Perjalanan Kemenangan Menuju Kemuliaan. Yang kemarin kita sesuai dengan versi Allah. Surat versi Allah kemarin itu 5 pilar menuju cahaya dan kasih sayang Allah. Bagi yang betul-betul menginginkan, monggo, harga mulai turun, harganya mulai turun sampai atas. Banyak yang turun, tapi juga ada yang besar. Kalau ingin itu, tapi syaratnya jangan berat. Tapi kadang ada beberapa teman misalnya itu betul saya itu sempat pakai putih buat pengajian namanya salah acara Selasa malam itu bukunya ini pertama, terus namanya Pak Rahman, orang kaya, bingung kaya ini bingung. Maksudnya buka tak gede. Kalau sudah ditangani jadi kan ini nah, jangan aku sepuh deh. Karena kita ini ada tugas namanya watawasulillah, watawasulillah. Untuk didahului tidak hanya aman wa solihati, tapi ada rahmatan ilamin, watawasulillah. Sampai minimize, Rasul katakan balai wani kalau ayat sampaikan kalau hanya sekedar satu ayat. Dan berangkat dari situ, saya ibaratkan pesantren pemahaman Al-Quran ini. Setiap hari ada pengayaan pemahaman Al-Quran dalam rangka buat materi tidak semua orang bisa kita simpan. Kalau dia baik, sederhana, simpel dan mudah. Dan tidak panjang-panjang karena zaman sekarang dianggap materi tidak tahu. Ini satu materi itu satu lembar, satu materi satu lembar. Jadi kalau itu bisa jadi sekitar 100 buku kalau mau. 100 materi. Ini teman-teman kurang lebih pencerahan diri akibat Allah meraih takwa. Mungkin kalau ada yang tanya, masih ada waktu 5 menit. Kalau tidak, tadi
ciri-ciri yang hidup. Di antaranya juga kemarin kita sampaikan ini. Jadi ada jalan Allah namanya Islam, jalan hidup atau total kepada Allah, jalan keselamatan, kesejahteraan Islam. Tapi ada jalan syaitan. Grup saya pernah diminta wakil bupati Jombang sama Sekda diundang 10 ulama di Jombang di ruang Buntok. Kita bicara tentang manajemen iblis. Jadi pengajaran itu hanya dua. Kalau tidak ajaran Allah, ya ajaran setan. Kalau tidak jalan Allah, jalan setan. Jalan Allah itu jalan selamat, jalan yang lurus. Setelah itu jalan menyimpang atau jalan yang dimurkai Allah. Sumber dari segala sumber petunjuk yang benar. Rasulullah ditugaskan ya hanya membacakan dan menjelaskan Quran. Penjelasannya pakai lisan namanya hadis, pakai bahasa tubuh namanya sunnah atau akhlak. Sehingga Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Tetapi sifat manusia tidak percaya dengan Quran. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Apalagi yang kemarin sudah saya sampaikan, Rasulullah yang diutus Allah lapor ke Allah. Qala Rasul, berkatalah Rasulullah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ta'budu hadzal Qur'an ma'qul. Bahwa sesungguhnya umatku tak mau dengan Quran. Coba sekarang, yang mungkin banyak yang membaca, tapi tidak ingin mengetahui petunjuknya. Sedangkan Quran ini diturunkan Allah untuk jadi pedoman laku, petunjuk laku. Lek perintah kudu dilakoni, lek larangan kudu dihindari, kan gitu. Jadi ini kudu dipercaya, kan gitu. Lek menyimpang, diparingi setan. Lek tetap lurus, rahmat Allah. Ya. Ada pertanyaan lagi? Udah mancing maghrib ya. Ya terus pokoknya kita bergulir. Insya Allah bulan Al-Quran. Insya Allah belajar Quran itu betul-betul sesuatu yang harus kita mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.